Mengapa setelah pemberkasan CPNS kalian masih menunggu beberapa bulan? Dan kemudian bagaimana sistem penggajian pada masa CPNS ini? Semua akan aku bahas lengkap di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Midi. Nah, di kesempatan ini aku mau sharing dengan kalian terkait dengan informasi yang banyak kalian tanyakan terkait dengan tahapan setelah melaksanakan pemberkasan CPNS. Bagaimana sistem gajinya, kemudian kapan mulai bekerja, kemudian dalam masa CPNS itu apa saja yang akan kalian laksanakan. Nah, itu semua akan aku bahas di video ini. Jangan sampai kalian ketinggalan. Dan pastinya kalian tonton video ini agar informasi yang dapat aku berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Dan sebelumnya jangan lupa bantu subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian lainnya bisa mengetahui informasi ini. Nah, informasi pertama terkait dengan pemberkasan CPNS ini. Setelah kalian selesai masalah pemberkasan CPNS, kalian tinggal menunggu untuk mendapatkan SK CPNS. Nah, pada tahapan pemberkasan CPNS ini, kalian kan disuruh mengupload terkait dengan persyaratan-persyaratan ataupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk nantinya kalian mendapatkan SK CPNS ini. Nah, setelah selesai kalian melaksanakan pemberkasan, kemudian pemberkasan yang kalian laksanakan atau kalian isi, kalian upload, kemudian kalian scan dokumen-dokumennya di DRH ataupun di akun SSCSN kalian masing-masing, itu nanti akan diverifikasi oleh instansi kalian masing-masing. Jadi setelah kalian melaksanakan pemberkasan, kemudian berkas-berkas yang kalian laksanakan dalam tahapan pemberkasan itu dicek oleh tim verifikator di instansi kalian masing-masing. Nah, jika nantinya ada kesalahan, mungkin nanti akan diberitahu oleh tim verifikator terkait dengan kesalahan-kesalahan kalian. Mungkin kalian bisa memperbaiki nantinya. Nah, tapi jika berkas-berkas kalian sudah lengkap ataupun tidak ada kesalahan dan itu semuanya sudah akumulatif, semua CPNS yang lulus itu sudah melaksanakan pemberkasan, baru dari tim verifikator di instansi kalian masing-masing akan mengirim berkas-berkas kalian kepada pihak BKN. Nah, setelah diterima oleh pihak BKN kemudian diverifikasi, jika tidak ada kesalahan, tim dari pihak BKN akan mengeluarkan NIP kalian atau nomor induk pegawai CPNS kalian. Nah, setelah NIP tersebut keluar, kemudian NIP tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak instansi untuk nantinya pihak instansi kalian masing-masing itu akan mengeluarkan surat keputusan CPNS atau SK CPNS kalian. Nah, jadi dari pemberkasan, kemudian berkas kalian dicek tim verifikator di instansi kalian masing-masing. Kemudian setelah selesai di instansi kalian masing-masing, berkas kalian dikirim kepada pihak BKN. Pihak BKN mengeluarkan NIP, kemudian NIP kalian dikirim ke instansi. Kemudian instansi akan mengeluarkan SK CPNS. Jadi begitu alur untuk kalian menerima SK CPNS ini. Untuk penerimaan SK CPNS ini tergantung dari kecepatan instansi kalian masing-masing. Semakin banyak kesalahan atau semakin lama instansi kalian mengirim kepada pihak BKN terkait dengan berkas-berkas kalian untuk pengajuan NIP kalian, maka semakin lama juga kalian akan menerima SK CPNS. Karena SK CPNS inilah yang nantinya akan mendasari kalian untuk memulai masa kerja kalian menjadi seorang CPNS. Nah, itulah mengapa saat pemberkasan kalian silakan perhatikan baik-baik dengan benar semua berkas-berkas yang kalian isi, kemudian file scanan dokumen yang kalian upload ataupun persyaratan-persyaratan terkait dengan pemberkasan CPNS ini kalian perhatikan dengan benar, kalian isi dengan benar agar memudahkan tim verifikator di instansi kalian masing-masing untuk nantinya mempercepat pengajuan NIP kalian dan kalian semakin cepat untuk menerima SK CPNS. Nah, untuk pengalaman aku sendiri kemarin tahun 2017, setelah pemberkasan kurang lebih sekitar 2 bulan itu menunggu untuk menerima SK CPNS. Jadi selama 2 bulan tersebut setelah pemberkasan ya tidak ada hal lain yang dilakukan, ya kita laksanakan rutinitas seperti biasanya. Kalau aku dulu kuliah ya kuliah, lanjutkan dulu kuliah ataupun melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi selama 2 bulan itu tidak bekerja ataupun belum sah menjadi seorang CPNS walaupun nama kita sudah lulus. Tapi untuk pekerjaan itu belum sebelum kita menerima SK CPNS tersebut. Nah, setelah tadi kalian mengetahui kapan kalian akan menerima SK CPNS, kemudian setelah SK CPNS itu kalian terima, apakah kalian sudah bisa mulai bekerja?
Nah, jadi ternyata setelah kalian menerima SK CPNS, kalian belum bisa untuk langsung terjun ke pekerjaan sesuai dengan formasi yang kalian lamar. Tentunya setelah pengeluaran SK CPNS oleh instansi kalian masing-masing, kemudian instansi kalian akan mengeluarkan SPMT. Apa itu SPMT? SPMT adalah surat perintah menjalankan tugas. Jadi setelah ada SK CPNS, kemudian diterbitkan kembali SPMT, maka SPMT inilah yang nantinya akan mendasari kalian mulai melaksanakan tugas kalian sebagai CPNS, tentu sesuai dengan formasi masing-masing dan sesuai dengan UPT atau unit pelaksana teknis kalian ditempatkan untuk bekerja nantinya. Terkait mulai bertugas ini, setelah mendapatkan SK CPNS dan juga SPMT, ada beberapa instansi yang memang sudah secara otomatis kalian diajukan atau kalian diarahkan untuk menuju ke unit pelaksana teknis kalian. Misalnya contoh untuk formasi Kemenkumham. Nah, setelah kalian lolos untuk formasi CPNS Kemenkumham ini, contohnya misalnya di 3 perawat, kalian ditempatkan misalnya di unit pelaksana teknis UPT Lapas A. Nah, kalian secara otomatis setelah mendapatkan SK CPNS dan juga SPMT, kalian langsung diarahkan nantinya untuk ke Lapas A ini untuk mulai melaksanakan pekerjaan kalian. Nah, tapi ada beberapa instansi yang memang setelah kalian mendapatkan SK CPNS dan juga SPMT ini, kalian menghadap sendiri ke tempat kerja kalian masing-masing dengan membawa SK dan juga SPMT tadi. Nah, jadi silakan kalian ketahui masing-masing terkait dengan kebijakan dari instansi yang kalian lamar tersebut. Nah, kalau instansi pusat atau seperti kementerian dan lembaga, biasanya itu akan secara otomatis diarahkan, ataupun mungkin nanti ada kantor wilayah yang nanti akan mengarahkan kalian, atau mungkin kalian yang melamar di Pemprov ataupun Pemkot ataupun Pemda CPNS daerah, kalian akan diarahkan kepada BKPSDM. Nah, kemudian BKPSDM nanti akan mengarahkan kalian dengan melapor sendiri ke tempat kalian nanti akan ditempatkan, seperti itu. Nah, jadi sudah tahu ya kapan kalian akan menerima SK CPNS, kemudian kapan kalian akan mulai melaksanakan tugas untuk pertama kali. Nah, setelah kalian mendapat SK CPNS, kemudian kalian mendapat SPMT, bagaimana dengan sistem gajinya? Nah, sekarang kita akan bahas berkaitan dengan gaji. Kapan gaji tersebut mulai terhitung untuk kalian, dan untuk masa CPNS ini berapa gaji yang nanti akan kalian terima. Nah, untuk gaji ini pertama kali itu dihitung setelah kalian menerima SK CPNS dan juga SPMT. Setelah kalian menerima SPMT, berarti gaji kalian itu sudah terhitung mulai sejak SK tersebut diterbitkan. Jadi harus kalian ingat, jangan kalian hitung gaji tersebut setelah kalian nama kalian lolos CPNS, kemudian itu sudah terhitung gaji kalian. Jadi belum, gaji tersebut sudah terhitung sejak SK CPNS dan juga SPMT itu dikeluarkan. Nah, terkait dengan gaji ini, untuk masa CPNS ini, berapa gaji yang nanti akan kalian terima? Nah, untuk masa CPNS ini, karena ini masa percobaan selama 1 tahun, kemudian setelah masa percobaan, jika kalian lulus, kalian nanti akan diangkat menjadi PNS. Masa CPNS ini gajinya yakni 80%. Jadi kalian belum menerima full terkait dengan gaji ini. Untuk gaji ini juga biasanya 1 bulan pertama itu belum kalian mendapatkan gaji. Nah, aku aja dulu tahun 2017 pengalaman. Untuk gaji ini biasanya itu akan dirapel ataupun dirapel menjadi 3 bulan atau dibayar di bulan ketiganya. Jadi jangan kalian berekspektasi tinggi setelah kalian bekerja, misalnya bulan depan kalian langsung gajian. Jadi belum tentu. Nah, bisa jadi 2 bulan, bisa jadi 3 bulan, atau bisa jadi 4 bulan kalian akan menerima gaji tersebut. Tapi gaji tersebut mungkin bulan ketiga kalian diterima, tapi sudah dihitung dari sejak kalian mulai bekerja atau mulai mendapatkan SK CPNS dan juga SPMT tersebut. Nah, kemudian terkait dengan tunjangan. Nah, bagaimana dengan tunjangan? Nah, untuk tunjangan ini biasanya dari instansi memiliki kebijakan masing-masing. Untuk instansi pusat seperti kementerian dan lembaga, untuk tunjangan ini biasanya dibayarkan juga, tetapi baru dibayar 80% juga untuk masa CPNS, jadi belum full. Nah, untuk kalian yang mendaftar ataupun melamar CPNS di pemerintah daerah, itu biasanya untuk tunjangan ini belum kalian dapatkan. Jadi kalian hanya menerima sebatas gaji pokok saja, yakni 80%. Tapi untuk pemerintah pusat seperti kementerian dan juga lembaga biasa sudah menerima. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing untuk terkait dengan tunjangan ini, apakah diberikan atau tidak pada masa kalian
menjalankan tugas kalian sebagai CPNS. Nah, selanjutnya apa saja yang akan kalian laksanakan selama kalian melaksanakan tugas kalian di masa CPNS ini? Setelah kalian mulai bekerja, nanti kalian akan tentunya orientasi terlebih dahulu. Orientasi ini adalah masa pengenalan lingkungan kerja kalian. Untuk orientasi ini tergantung berapa lama dari kebijakan tempat bekerja kalian masing-masing. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 minggu dan sebagainya. Nah, setelah kalian orientasi, kemudian kalian nanti secara bertahap, jadi tidak semuanya, secara bertahap kalian nanti akan melaksanakan latsar. Nah, latsar ini atau latihan dasar ini adalah bentuk latihan pengimplementasian terkait dengan apa saja temuan-temuan ataupun apa saja yang harus kalian rubah atau inovasi-inovasi apa yang nanti akan kalian terapkan jika nanti kalian sudah resmi menjadi PNS. Jadi untuk latsar ini kalian nanti selain akan diberi bekal menjadi seorang aparatur sipil negara yang memiliki kompeten dan juga bekerja secara profesionalisme menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, kalian juga akan diminta untuk menjelaskan ataupun diminta untuk memberikan inovasi terkait dengan hal-hal baru yang nanti akan kalian terapkan atau kalian berikan kepada instansi ataupun tempat bekerja kalian. Nah, setelah kalian melaksanakan latsar ini, kemudian nanti kalian akan melaksanakan praja. Nah, untuk prajabatan ini biasanya itu dilakukan di akhir masa CPNS kalian. Setelah selesai prajab, kemudian kalian nanti akan mengurus berkas-berkas kembali untuk nantinya kalian akan diangkat menjadi PNS secara utuh atau PNS secara resmi. Jadi untuk masa CPNS ini setahun, setelah itu kalian nanti akan prajab kemudian dilantik menjadi PNS. Nah, pada masa CPNS ini kalian akan dinilai bagaimana kerja kalian, bagaimana keaktifan kalian dalam bekerja. Nah, untuk masa CPNS ini juga bisa kalian gugur atau juga bisa kalian gagal untuk diangkat menjadi PNS. Jadi tergantung kepada diri kalian sendiri. Nah, saran aku untuk kalian yang lolos menjadi CPNS, jalankan tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian neko-neko atau kalian melanggar hukum ataupun melanggar peraturan-peraturan terkait dengan peraturan seorang aparatur sipil negara. Jalankan tugas kalian dengan profesionalisme, kemudian kalian harus menjalankan tugas kalian dengan amanah, dan kalian ikuti semua peraturan-peraturan menjadi seorang aparatur sipil negara yang baik dan juga yang berkompeten. Nah, mungkin itu saja informasi yang dapat aku sampaikan terkait dengan hal-hal apa saja yang harus kalian ketahui setelah kalian melaksanakan pemberkasan CPNS ini. Untuk video selanjutnya mungkin akan aku bahas secara lengkap bagaimana terkait dengan pelaksanaan latsar ataupun prajab ataupun masa CPNS ataupun mungkin terkait dengan apa saja tugas-tugas menjadi seorang ASN dan sebagainya. Itu akan aku buatkan video lainnya. Jadi tetap pantau YouTube aku Mr. Milih. Semua informasi yang kalian butuhkan silakan kalian scroll di playlist aku terkait dengan info CPNS dan juga BTK. Insya Allah di tahun-tahun berikutnya nanti aku akan tetap memberikan informasi berkaitan dengan CPNS ini. Jadi untuk teman-teman atau sanak keluarga kalian, atau mungkin adik kalian, atau mungkin orang tersayang kalian yang tahun ini belum diberi kesempatan untuk menjadi seorang CPNS, tetap ikuti channel aku dan tetap pantau. Insya Allah akan aku selalu berikan bimbingan terkait dengan kalian menjadi seorang CPNS dan kemudian menjadi PNS di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, dan semoga channel ini bisa berkembang dengan subscribe kemudian share video ini dengan sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.